Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan meningkatnya tensi ketegangan di beberapa negara di dunia, kini muncul kabar upaya pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO Asia. Kabar ini muncul setelah Menteri Pertahanan Jepang, Shigeru Ishiba, meminta Washington membahas masalah pembentukan NATO baru di Asia secara lebih mendalam pada akhir pekan lalu. Ishiba yang merupakan Menteri Pertahanan Jepang yang juga mencalonkan diri menjadi Perdana Menteri Jepang, mengatakan perlu adanya penyatuan dalam berbagai instrumen keamanan di kawasan, sembari menyinggung serangan Rusia ke Ukraina saat mengusulkan ide tersebut. Menurut Menteri Pertahanan Jepang, pembentukan pangkalan di Amerika Serikat untuk melatih pasukan bela diri Jepang akan sangat penting. Dan hal itu diyakininya tak hanya baik untuk Jepang, tapi juga untuk keamanan regional. Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, usulan untuk pembentukan peta pertahanan NATO Asia dari Jepang telah membuat Beijing gusar, di mana Cina selama ini melihat dirinya sebagai fokus utama dari blok semacam itu seperti Rusia. Hal itu tentunya mengingatkan hubungan Rusia dan Cina yang memburuk dengan Amerika Serikat dan sekutu NATO, di mana di berbagai konflik, negara-negara ini selalu mengambil langkah atau kebijakan politik yang berbeda. Misalkan saja pada Perang Rusia-Ukraina, Barat dan negara aliansi NATO mendukung Ukraina dalam perang tersebut, sementara Rusia sendiri didukung oleh negara Cina, Korea Utara, dan Iran. Kemudian pada Perang Israel-Palestina, Amerika Serikat dan beberapa sekutu Barat mendukung Israel. Namun Rusia, Cina, Korea Utara, dan Iran mendukung perlawanan Hamas di Gaza Palestina untuk menghadapi Israel. Dari kaca perpolitikan dan hingga dukungan militer kedua kubu tersebut, maka tidak heran jika berbagai analis militer berspekulasi tentang isu Perang Dunia Ketiga. Sebab dua kekuatan militer terbesar di dunia memiliki langkah dan kebijakan berbeda dalam menghadapi konflik. Seperti yang kita ketahui, hubungan Rusia dan Cina dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Asia memang terlihat semakin memburuk pasca perang Ukraina-Rusia dan adanya klaim berbeda terkait wilayah teritorial di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Selain itu, menurut Cina, Washington berupaya menciptakan NATO Asia sebagai metode untuk mengikat negara-negara di kawasan tersebut ke kereta perang Amerika Serikat, kata petinggi militer Cina, Letnan Jenderal Jiang Jianfeng. Tujuan sebenarnya adalah untuk menggabungkan lingkaran kecil ke dalam lingkaran besar NATO versi Asia Pasifik untuk mempertahankan hegemoni yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan untuk kepentingan geopolitik Amerika Serikat, ujar petinggi militer Cina. Perlu diketahui, Amerika Serikat sudah memiliki sejumlah aliansi di Asia, misalkan seperti Pakta Pertahanan AUKUS bersama Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, dan Aliansi Dialog Keamanan Kuadrilateral atau Quad antara Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun tidak bisa dipungkiri, peningkatan kerjasama militer antara Amerika Serikat dan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan kini semakin meningkat. Hal itu tentunya dikarenakan muncul kekhawatiran dominasi Cina dan Korea Utara, di mana Korea Utara sendiri merupakan negara dengan kemampuan nuklir yang menjadi tantangan besar bagi Korea Selatan. Sementara Jepang sendiri dihadapkan pada situasi dan dominasi Cina sebagai negara militer terbesar ketiga di dunia di wilayah Laut Cina Timur yang berbatasan langsung dengan perairan Jepang. Sementara di sisi lain, dalam update terbaru yang kami kutip pada 24 September 2024, terungkap jika pemerintahan Amerika Serikat masih menolak upaya pembentukan aliansi layaknya Pakta Pertahanan NATO di Asia. Hal itu disampaikan langsung oleh Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Timur dan Pasifik, yaitu Daniel Kritenbrink. Dalam sebuah forum, Stimson Center dan Kritenbrink mengatakan bahwa usulan tentang keamanan Indo-Pasifik
atau pembentukan NATO Asia terkesan tergesa-gesa. Masih terlalu dini untuk berbicara tentang keamanan konflik dalam konteks itu dan pembentukan lembaga yang lebih formal, ujar Kritemrin menurut surat kabar Nikkei Jepang yang juga dikutip pada Radio Free Asia dan Rusia Today. Sementara di sisi lain, di tengah rencana pembentukan Pakta Pertahanan NATO Asia tersebut, Rusia dan China kembali memperkuat hubungan militer mereka dengan melakukan berbagai latihan militer terbesar di beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara aliansi Amerika Serikat. Menurut pernyataan dari layanan pers Armada Pasifik Rusia pada Sabtu 21 September 2024, satu detasemen gabungan kapal perang dari Armada Pasifik Rusia dan Angkatan Laut Cina tersebut berangkat dari Vladivostok untuk melaksanakan latihan Angkatan Laut Gabungan Rusia-Cina Interaction 2024. Sebelumnya, dalam layanan pers tersebut mencatat jika skuadron kapal perang kedua negara tersebut meninggalkan pangkalan, yang kemudian dilakukan upacara pembentukan awak kapal, yang di dalamnya diumumkan dimulainya latihan bilateral tersebut. Dalam latihan militer Angkatan Laut terbesar Rusia dan China direncanakan akan berlangsung dalam waktu sepekan di wilayah Laut Jepang. Sementara dalam skenario latihan perang atau militer dari kedua armada tempur laut tersebut, disebutkan bahwa detasemen kedua negara akan berlatih untuk memukul mundur serangan musuh tiruan dari udara, serangan udara dan bawah air, serta manuver dan pertahanan bersama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa dalam latihan manuver tersebut, awak kapal akan melakukan tembakan artileri dan sejumlah latihan tempur dengan senjata anti pesawat dan anti kapal selam, ujar Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam latihan Armada Pasifik Rusia dan Angkatan Laut Cina atau Interaction 2024, pihak Rusia mengerahkan kapal anti kapal selam besar, yaitu Armada Pasifik Admiral Panteleyev dan Admiral Tribors, dan MPK-107, serta kapal rudal kecil Smart turut ambil bagian dalam latihan militer gabungan Rusia dan China. Sementara adapun untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina sendiri yang tergabung dalam latihan militer terbesar kedua negara, yaitu diwakili oleh kapal perusak Xiniang dan Wuxi, kapal frigat Linyi, dan kapal pasukan terpadu Taihu.